Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widiandini. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Dan fakultas yang saya pilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan prodi yang saya jalani saat ini adalah prodi manajemen. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran ekonomi. Oke, jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendapatan. Ketiga, jumlah penduduk. Keempat, selera atau gengsi. Yang kelima, ramalan atau estimasi masa yang akan datang. Yang keenam, harga barang lain atau substitusi. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir adalah usaha produsen. Kemudian di sini adalah kasus hukum pengecualian hukum permintaan. Yang pertama, yaitu barang yang memiliki unsur spekulasi, ya contohnya tanah, emas, dan saham. Kemudian yang kedua adalah barang prestisi, yaitu mobil. Kemudian yang ketiga adalah barang given, yaitu contohnya seperti sepeda. Kemudian yang keempat adalah barang interior, contohnya seperti sendal. Kemudian fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta atau Q oleh konsumen dengan harga produk atau P. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta dipastikan naik. Kemudian sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Kemudian berikut ada contoh rumus fungsi permintaan. Jadi Q sama dengan A dikurang B P, atau P sama dengan A per B dikurang 1 per B Q. Kemudian bisa juga P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 Q2 per Q2 dikurang Q1. Berikut adalah contoh grafiknya ya di sebelah samping. Kemudian ada contoh soal permintaan. Oke, jadi ada sepasang sepatu, jika dijual seharga 100.000 per pasang, akan terjual sebanyak 80 pasang. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah, yaitu 80.000 per pasang, maka jumlah permintaan terhadap sepatu meningkat menjadi 100 pasang. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Ini kita cari dulu. Jadi P1 nya itu adalah 100.000, 2 nya 80.000, Q1 nya adalah 8 pasang, dan Q2 nya adalah 100 pasang. Oke, kita masukin rumusnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Baru kita masukin angkanya, P dikurang 100 per 80 dikurang 100 sama dengan Q dikurang 80 per 80 dikurang 100. Kemudian P dikurang 100 per min 20 sama dengan Q dikurang 80 per 20. Setelah itu 20 dalam kurung P dikurang 100 tutup kurung sama dengan min 20 dalam kurung Q dikurang 80. Kemudian 20P dikurang 2000 sama dengan min 20 Q ditambah 1600. 20P sama dengan min 2Q ditambah 3600. P sama dengan min Q ditambah 180. Samping adalah contoh grafik Kartesiusnya. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri, dan yang kedua harga faktor produksi, dan yang ketiga biaya produksi, yang keempat teknologi produksi, dan yang kelima jumlah pada pedagang atau penjual, yang keenam harga barang lain atau substitusi, yang ketujuh tujuan perusahaan, yang kedelapan kebijakan pemerintah. Kemudian
Berikut ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta atau Q oleh konsumen dengan harga produk atau P. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Sehingga grafik fungsi penawarannya mempunyai slope positif atau miring ke kanan. Oke, berikut adalah rumus fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan min A ditambah BP atau P sama dengan A per B ditambah 1 per B Q. Terus rumusnya ini adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Berikut gambar grafiknya, bisa dilihat sendiri di sebelah kanan. Kemudian lanjut contoh soal fungsi penawaran. Jadi jika harga tas jenis tertentu 60.000, maka ada 125 tas yang tersedia di pasar. Kalau harganya 75.000, maka di pasar akan tersedia 145 tas. Tunjukkan persamaan penawarannya beserta grafiknya. Oke, kita cari dulu nih, P1-nya itu 65.000 dan P2-nya 75.000. Q1-nya 125 tas dan Q2-nya 145 tas. Kita seperti sama yang tadi, kita masukkan rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Kemudian kita masukkan angkanya, P dikurang 65 per 75 dikurang 65 sama dengan Q dikurang 125 per 145 dikurang 125. Kemudian P dikurang 65 per 10 sama dengan Q dikurang 125 per 20. Kemudian 20 dalam kurung P dikurang 65 sama dengan Q dalam kurung Q dikurang 125. Kemudian 20P dikurang 1300 sama dengan 10Q dikurang 1250. Kemudian 20P sama dengan 10Q ditambah 50. Jadi P sama dengan 0,5Q ditambah 2,5. Berikut contoh grafiknya. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kita beri penjelasan dulu bahwa di sini QS itu sama dengan jumlah penawaran, QD sama dengan jumlah permintaan, PS sama dengan harga penawaran, PD sama dengan harga permintaan, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Berikut adalah rumusnya. QD sama dengan QS, PD sama dengan PS. Jadi QD itu adalah jumlah permintaan, QS itu adalah jumlah penawaran. Jadi jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu harus sama. Kemudian PD sama dengan PS. PD itu harga permintaan dan PS itu adalah harga penawaran. Jadi harga permintaan dan harga penawaran itu harus sama. Berikut contoh grafiknya. Selanjutnya adalah contoh soal keseimbangan pasar. Jadi diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 12 dikurang 2Q, sedangkan penawarannya PS sama dengan 3 plus Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatlah grafiknya. Jadi diketahui PD itu 12 dikurang 2Q, PS itu adalah 3 ditambah Q. Jadi kita masukkan saja 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Jadi min Q sama dengan min 9, QE sama dengan 3. Dan PD sama dengan 12 dikurang 2 atau 12 dikurang 2, Q-nya adalah 3. Ini sudah dirubah. Kemudian PD sama dengan 12
dikurang 6, yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian PL sama dengan 6, itu hasil akhirnya 12 dikurang 6, jadi sama dengan 6. Nah, berikut ada contoh grafiknya. Kemudian selanjutnya adalah surplus dalam equilibrium. Surplus adalah situasi di mana jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Nah, berikut ada contohnya. Jadi permintaan penawaran itu berada di atas. Nah, selanjutnya adalah shortage dalam equilibrium. Shortage adalah situasi di mana jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Jadi penawaran permintaannya ada di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.